Pemirsa, polisi menerbitkan SP3 pada kasus fitnah ijazah Jokowi terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. SP3 ini diterbitkan usai mereka mengajukan permohonan restoratif justice dan bertemu Joko Widodo di Solo pada beberapa waktu yang lalu. Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Terbitnya SP3 ini ibarat kado bagi Egy Sujana dan Damai Harilubis pasca menyambangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Harilubis. Menurut Budi Hermanto, penerbitan SP3 bagian dari hukum berdasarkan keadilan restoratif. Dalam kasus fitnah ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya membagi tersangka dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka termasuk Egy Sujana dan Damai Harilubis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait dengan pertemuannya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Egy Sujana menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Dalam kasus ijazah Jokowi, status Egy sebagai tersangka kini telah dihentikan setelah terbit surat penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian. Ditemui di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat siang, Egy Sujana menyampaikan sejumlah poin penting terkait dengan pertemuannya dengan Joko Widodo pada beberapa hari lalu. Menurut Egy, penetapan dirinya sebagai tersangka dinilai tidak sesuai prosedur hukum. Bahkan dirinya menyebut dirinya dilindungi Undang-Undang Advokat dan tidak pernah menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Egy mengaku mengajukan penyelesaian melalui restoratif justice yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan secara bersama. Egy juga menampik tegas anggapan bahwa dirinya datang untuk meminta maaf dan menyebut tidak pernah ada pembicaraan terkait dengan hal tersebut. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi Widodo. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum kembali menegaskan bahwa terdakwa Kerry Adrianto Reza telah merugikan keuangan negara sebesar 2,9 triliun rupiah dalam kasus korupsi pengelolaan minyak mentah. Namun terdakwa membantah adanya kerugian negara dalam penyewaan terminal BBM Pertamina. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dengan terdakwa beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Kerry Adrianto Riza dan 2 terdakwa lainnya kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang menghadirkan 4 orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menilai kerjasama antara PT Orbit Terminal Merak dengan PT Pertamina dalam hal penyewaan tangki seharusnya tidak diperlukan. Hal ini karena Pertamina masih memiliki terminal BBM di beberapa lokasi lain. Sebetulnya Pertamina tidak memerlukan TBB Merak ini, karena masih terdapat tangki-tangki yang memiliki kapasitas yang sama bahkan lebih besar. Ada di Tanjung Gerem, ada di tempat yang lain. Sementara itu, terdakwa Kerry Adrianto Riza membantah jika dirinya dianggap merugikan negara senilai 2,9 triliun rupiah seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Putra Riza Khalid itu mengklaim bahwa angka 2,9 triliun rupiah tersebut merupakan kewajiban Pertamina atas pembayaran sewa tangki BBM milik PT Orbit Terminal Merak yang masih berlangsung hingga saat ini. Ada berita acara serah terimanya, sampai sekarang pun masih dipakai. Jadi tidak ada pekerjaan yang fiktif. Semua pekerjaan itu diakui oleh kedua belah pihak. Jadi yang angka 2,9 triliun itu setelah nyata dibuktikan di persidangan bahwa itu adalah bayaran atas tagihan saya. Jadi tolong diperhatikan ya, tidak ada kerugian negaranya di sini. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda yang sama, yakni pemeriksaan saksi-saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Baik, cukup ya.
Pemirsa, usai memimpin apel malam peserta diklat petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Wamen Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak ke barak peserta di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selain memantau asrama yang ditempati peserta diklat, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak juga memastikan kelayakan asrama yang nantinya akan digunakan oleh calon jemaah haji. Oleh karena itu, Dhanil memastikan dan memberikan catatan apa saja yang harus diperbaiki. Untuk asrama yang dinilai tidak layak dan mengganggu kenyamanan jemaah haji, Dhanil memerintahkan pejabat terkait untuk tidak menggunakannya sebelum diperbaiki. PR kami itu adalah setelah pemindahan aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh, itu adalah memperbaiki semua fasilitas haji. Oleh sebab itu kami sih berharap nanti dana haji misalnya yang dikelola oleh BPKH, dana kemaslahatan, kemudian bank penerima setoran misalnya CSR-nya itu bisa dialihkan ke fasilitas perhajian. Di sela-sela kunjungannya ke asrama haji, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyempatkan bermain basket bersama klub Ashad di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dhanil ditemani sejumlah awak media yang sedang mengikuti pendidikan dan latihan sebagai petugas media center haji. Dari Jakarta, Ike Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta KPK adil memperlakukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Yakut menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Kasus korupsi kuota haji masih menjadi perbincangan panas di berbagai kalangan. Penetapan tersangka kepada mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas membuat pakar hukum tata negara Mahfud MD bersuara. Menurut Mahfud, terdapat sejumlah fakta dan konteks kebijakan yang harus dilihat secara utuh sebelum menarik kesimpulan hukum. Dirinya menilai saat itu Haji Froda adalah privilege pemberian dari Kerajaan Arab Saudi setelah menyelesaikan urusan peradministrasian jemaah haji reguler. Kemudian, dengan lobi pemerintah kala itu, pihak kerajaan memberikan tambahan kuota 20.000. Sedikitnya waktu persiapan, Presiden Jokowi memerintahkan untuk membagi dua dengan pihak swasta. Miris kebijakan ini dimanfaatkan oknum untuk diperjualbelikan. Masalah haji ini tempat orang Islam mengatraksikan ibadah yang sangat mulia, agung, masif, massal, gitu ya, sehingga ini menggoda, uangnya besar. Ada 4 menteri agama yang terlibat kasus kayak gini. 4 ya Pak ya? Dulu Wahab di zaman Orde Lama, menteri agama masuk juga penjara. Yang kedua Said Akil Hussein Munawar. Yang ketiga Surya Dharma Ali. Yang keempat ini. Justru di Kementerian Agama Pak? Kementerian Agama. Apa itu Pak? Apa? Ya mari kita diskusikan besok. Ini ada apa ini? Iya. Ini persoalan serius. Di situ gitu. Justru lahir dari serius Kementerian Agama. Ini masalah agama loh, gitu. Tapi juga Yakut harus diperlakukan dengan adil juga, gitu. Mungkin ya teman-teman KPK benar juga, tapi pembelaan Yakut itu karena dokumennya dia lengkap. Saya sudah ketemu dengan pengacaranya. Saya kan ingin tahu juga ya, kenapa sih bisa terjadi begini? Saya bicara dengan pengacaranya. Saat isu jual beli kuota Haji Froda, tak sedikit pihak travel mengembalikan uangnya. Namun dari sisi hukum, tindakan jual beli kuota sudah dianggap melanggar hukum dan harus diusut tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan.